Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1194. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, masalah ini, maksudnya urusan pemerintahan, selalu dipegang oleh orang Quraisy selama ada dua golongan dalam kaum muslimin. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3501. Hadis Muslim nomor 1195. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, orang-orang itu tunduk kepada orang Quraisy dalam urusan pemerintahan. Orang-orang Muslim tunduk kepada orang Quraisy yang Muslim. Dan orang-orang kafir tunduk kepada orang-orang Quraisy yang kafir. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3495 dan 3496. Hadis Muslim nomor 1196. Artinya dari Amir bin Sa'id bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah berkirim surat kepada Jabir bin Samurah melalui budak saya Nafi. Beritahukan kepada saya tentang sesuatu yang pernah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amir, lalu Jabir membalas surat saya yang isinya, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda pada hari Jumat sore ketika Al-Aslami dihukum rajam. Agama Islam selalu tegak sampai hari kiamat. Atau sampai ada 12 orang khalifah yang memimpin kamu sekalian, yang mereka semuanya adalah orang Quraisy. Saya juga pernah mendengar beliau bersabda, sekelompok kaum muslimin akan menyerbu istana putih, yaitu istana Kaisar Persia atau keluarga Kaisar. Saya juga pernah mendengar beliau bersabda, menjelang kiamat itu banyak pendusta, maka waspadalah. Saya juga pernah mendengar beliau Nabi SAW bersabda, bila Allah memberikan kenikmatan kepada salah seorang dari kamu, maka dahulukanlah diri sendiri atau keluarga. Saya juga pernah mendengar beliau Nabi SAW bersabda, akulah orang yang pertama kali tiba di Haus. Haus adalah telaga di akhirat. Hadis Muslim nomor 1197. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya datang ke rumah Hafsah radhiyallahu anha. Lalu dia berkata, tahukah kau bahwa ayahmu, maksudnya Umar ibnu Khattab, tidak menunjuk atau mengangkat pengganti. Kata Ibnu Umar, dia memang tidak mengangkat pengganti. Kemudian kata Ibnu Umar, maka saya bersumpah bahwa saya akan berbicara dengannya tentang hal ini. Saya pun diam sehingga saya pergi, tapi saya tidak mampu mengatakannya. Kata Ibnu Umar, rasanya saya bagaikan mengangkat gunung dengan tangan kanan saya, sehingga saya pulang. Lalu saya menemui ayah lagi, yaitu Umar ibnu Khattab. Kemudian dia berkata kepada saya tentang keadaan kaum muslimin. Maka saya pun memberi informasi kepadanya. Kata Ibnu Umar, setelah itu saya katakan kepadanya, saya telah mendengar orang-orang telah membicarakan suatu masalah. Namun saya tidak segera mungkin memberitahukannya kepada Anda.
Mereka mengatakan bahwa Anda tidak mengangkat pengganti. Seandainya penggembala unta saya atau penggembala kambing saya datang kepada Anda, lalu dia tinggalkan unta dan kambing itu, Anda pasti berpendapat bahwa penggembala tersebut benar-benar menelantarkan gembalanya. Padahal urusan rakyat adalah jauh lebih penting untuk diperhatikan. Kata Ibnu Umar, ayah sepakat dengan ucapan saya. Lalu dia menundukkan kepalanya sejenak. Kemudian mengangkatnya dan mendekati saya. Katanya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan selalu memelihara agamanya. Jika aku tidak mengangkat pengganti, maka sesungguhnya Rasulullah SAW memang tidak mengangkat pengganti. Kata Ibnu Umar, demi Allah, ayah, maksudnya di sini adalah Umar ibnu Khattab, hanyalah menyebut Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Saya tahu bahwa ayah tidak membandingkan seseorang dengan Rasulullah SAW, sehingga dia tidak mengangkat penggantinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 7218. Hadis Muslim nomor 1198. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hazim, dia berkata, saya pernah bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama 5 tahun. Saya pernah mendengar dia menuturkan tentang Nabi SAW. Beliau bersabda, dulu Bani Israel diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku. Tetapi yang akan ada adalah khalifah, dan mereka banyak berbuat salah. Para sahabat bertanya, apa yang Anda perintahkan kepada kami? Beliau, Nabi SAW, menjawab, lakukanlah terhadap khalifah demi khalifah yang diangkat pertama kali. Dan berikan hak mereka, karena Allah lah yang akan meminta pertanggungjawaban mereka mengenai apa yang diamanatkan kepada mereka mengenai pemerintahan. Sebagai catatan, yang dimaksud dengan lakukanlah terhadap khalifah demi khalifah yang diangkat pertama kali, itu maksudnya adalah yakni khalifah yang diangkat pertama kali dengan suara mayoritas. Jadi bukan khalifah yang meraih kedudukannya melalui kudeta, makar, dan sebagainya. Hadis Muslim nomor 1199. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah. Dia berkata, saya masuk masjid. Ternyata ada Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhu duduk di bawah naungan Ka'bah dengan dikerumuni oleh orang banyak. Maka saya pun mendekati mereka lalu duduk dekat Abdullah bin Amru. Kata dia, kami pernah menyertai Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Lalu kami berhenti di suatu tempat. Sebagian kami ada yang memperbaiki tenda, ada pula yang berlatih memanah, dan ada pula yang mengurus hewan kendaraannya. Tiba-tiba penyuruh Rasulullah SAW memanggil, marilah kita salat berjamaah. Lalu kami berkumpul menuju ke Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya tidak ada nabi sebelum aku, kecuali dia harus menunjukkan umatnya kepada kebaikan bagi mereka menurut apa yang dia ketahui, dan harus memberi peringatan kepada mereka tentang kejelekan yang merugikan mereka menurut apa yang dia ketahui. Sesungguhnya kebaikan umatmu ini dijadikan di generasi awal, dan generasi umatmu yang akhir akan ditimpa oleh bencana dan hal-hal yang tidak mereka sukai.
Cobaan demi cobaan datang silih berganti, sehingga orang mukmin mengatakan, inilah yang akan mencelakakan saya. Begitu cobaan yang satu berlalu, maka disusul oleh cobaan yang lain, sehingga orang mukmin mengatakan, inilah dan inilah yang akan mencelakakan saya. Barang siapa ingin dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka matilah dalam keadaan beriman kepada Allah dan pada hari akhir, serta berikan kepada orang lain apa yang dia senangi. Barang siapa membaiat seseorang pemimpin dengan jabat tangan dan kesetiaan sepenuh hati, maka patuhilah jika mampu. Bila ada orang lain yang merebut kepemimpinan dari pemimpin yang telah dibaiat itu, maka penggallah leher mereka. Lalu saya mendekati Abdullah bin Amr bin As. Lalu saya katakan, saya bertanya kepadamu dengan bersumpah kepada Allah, apakah kamu mendengar apa yang kau ucapkan ini dari Rasulullah SAW? Dia menunjukkan kedua telinganya dan hatinya dengan kedua tangannya. Lalu ia menjawab, saya telah mendengarnya dari Rasulullah SAW dengan kedua telinga saya dan sepenuh hati saya. Lalu saya katakan kepadanya, inilah maksudnya saya, putra pamanmu Muawiyah. Dia menyuruh kita makan harta dengan cara batil di antara kita. Dan menyuruh kita membunuh sesama kita. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-hartamu di antara kamu yang batil, kecuali perniagaan yang kamu lakukan dengan saling merelakan. Dan janganlah kamu membunuh dirimu dan sesamamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Allah Maha Penyayang kepadamu. Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya kata Abdurrahman, maka Abdullah bin Amru diam sejenak, lalu berkata, taati Muawiyah dalam urusan taat kepada Allah, dan jangan taati Muawiyah dalam urusan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis nomor 1200, yang artinya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, bila dua orang khalifah diangkat, yang satu sah dan yang lain merupakan tandingan, maka bunuhlah khalifah tandingan tersebut. Hadis Muslim nomor 1201. Artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, ketahuilah bahwa masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki atau suami adalah pemimpin keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang perempuan atau istri adalah pemimpin yang mengurus rumah tangga suami dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang budak adalah pemimpin yang mengurus harta majikannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ketahuilah, masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis Muslim nomor 1202. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda kepadaku, hai Abdurrahman,
janganlah kamu minta jabatan dalam pemerintahan. Karena jika kamu diberi jabatan melalui permintaanmu, maka bebanmu sungguh berat. Tetapi jika kamu diberi jabatan tanpa kau minta, maka kamu akan dibantu oleh orang banyak. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 6622. Hadis Muslim nomor 1203. Artinya, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Hai Abu Dzar, aku tahu kau ini lemah dan aku sungguh senang kalau kau memperoleh apa yang senang aku peroleh. Janganlah kamu meminta jabatan pemerintahan dalam dua hal dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim." Hadis Muslim nomor 1204. Artinya diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda tidak memberiku jabatan?" Kata Abu Dzar, maka Nabi SAW menepukkan tangannya pada pundakku. Lalu beliau bersabda, "Hai Abu Dzar, sungguh kamu ini lemah. Sedangkan jabatan itu adalah amanat. Dan jabatan itu akan menjadi kehinaan serta penyesalan pada hari kiamat. Kecuali bagi orang yang memperolehnya dengan benar dan melaksanakan kewajibannya dalam jabatannya." Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.